Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan makalah kami dengan judul Morfologi Buah. A. Pengertian buah. Buah adalah bakal buah yang sudah dewasa. Definisi ini yang lebih luas adalah dengan menganggap buah sebagai turunan dari genesium dan jaringan dari luar karpel yang turut serta dan bersatu dalam buah yang akhirnya dibentuk. Klasifikasi buah. Secara morfologi, biasanya didasarkan pada nama jenis buah dan jenis genesium yang mengembangkannya dengan memperhatikan hubungan antara karpel dan bagian bunga lainnya, dengan dibedakan menjadi buah tunggal, buah berganda, dan buah majemuk. Buah kering. Buah kering yang terbuka, buah yang berkembang dari satu karpel, yaitu buah bumbung, buah polongan, buah sinkarp, ada silicula, kapsula, dan cara membuka yang berbeda-beda mempunyai kepentingan taksonomi, yakni loculicidal, septicidal, septifragal, dan berpori. 2. Buah kering yang tak terbuka meliputi buah Acinium, Caryopsis, dan buah Schizocarp. B. Buah berdaging. Buah buni. Perikarp biasanya tebal serta berair dan dapat dibedakan menjadi 3 lapisan, yakni lapisan eksokarp, lapisan paling luar yang mengandung zat warna buah, mesokarp, lapisan tengah yang cukup tebal, dan endokarp, yaitu lapisan paling dalam berupa selaput di sebelah dalam buah yang perikarpnya berdaging ini dapat ditemukan sebutir atau sejumlah besar biji. Misalnya pada buah anggur, buah tomat, dan buah jeruk. Juga tergolong pada buah buni. Buah batu. Perbedaannya dengan buah buni adalah bahwa cukup endokarpnya tebal, keras, misalnya pada buah kelapa dan buah mangga. Contoh buah buni dan buah batu bisa dilihat pada gambar yang ada di samping. C. Buah dengan kulit yang jelas. Dalam kelompok ini, bagian berdaging terbatas pada bagian dalam, seperti pada buah jeruk, buah pisang, dan buah cucurbitaceae. Buah jeruk yang umumnya disebut Hesperedium berkembang dari bakal buah Superus dan terdiri dari sekitar 10 karpel. Plasentanya aksilar. Kesokarp atau flavedo, jaringan kuning, terdiri dari epidermis luar yang dilapisi kutikula dan parenkim subepidermal yang merapat serta berisi kelenjar minyak dan sel kristal. D. Buah tanpa kulit yang jelas. Contoh buah adalah pada buah tomat. Jumlah karpel pada tomat adalah 2, namun dalam varietas yang dibudidayakan biasanya berjumlah lebih. Masuk pada poin C, perkembangan buah. Perkembangan buah diatur oleh faktor eksternal. Salah satu faktor internalnya adalah perkembangan biji. Ditemukan bahwa auksin dapat menggantikan biji dalam merangsang pertumbuhan buah arbei. Penelitian terhadap buah Parthenocarp mengindikasikan bahwa bakal biji mudah amat penting bagi perkembangan buah. Mungkin separuh berpengaruh dalam sekali semasuk zat pengatur tumbuh itu di saat tumbuhan berbunga.
Kaitan antara zat pengatur tumbuh tertentu berkaitan dengan stadium khusus dalam perkembangan buah tampak dengan munculnya fenomena. D. Pemasakan buah. Etilen adalah zat cair yang tidak berwarna, kental dan manis, mudah larut dalam air, memiliki titik didih relatif tinggi dan titik beku relatif rendah. Perlakuan pada buah mangga dengan menggunakan etilen pada konsentrasi yang berbeda akan mempengaruhi proses pemasakan buah. Dan proses sintesis protein terjadi pada proses pematangan secara alami atau hormonal, di mana protein disintesis secepat dalam proses pematangan. Pematangan buah dan sintesis protein terhambat oleh sikloheksamin pada permulaan fase klimatoris dan sikloheksamin hilang, maka sintesis etilen tidak mengalami hambatan. Sintesis ribonukleat juga diperlakukan dalam proses pematangan. Etilen akan mempertinggi sintesis RNA pada buah mangga yang hijau. E. Parthenocapri. Dalam botani, Parthenocapri secara harafiah berarti buah perawan. Merupakan gejala terbentuknya buah tanpa melalui proses pembuahan inti generatif terhadap sel telur. Gejala ini menunjukkan bahwa pembuahan merupakan salah satu, namun bukanlah satu-satunya pemicu pembentukan buah. Bunga akan secara alami memproduksi hormon tumbuhan yang diperlukan untuk mengawali proses pembentukan buah. Gejala Parthenocapri dapat diamati pada buah pisang, buah ketimun, buah terong, buah nanas, buah pir, buah sukun, jambu-jambuan, dan sejumlah tumbuhan budidaya lainnya. F. Buah agregat. Buah agregat adalah buah yang terbentuk dari satu puntung bunga yang memiliki banyak bakal buah. Tiap-tiap bakal bunga itu tumbuh menjadi buah yang sendiri atau terlepas-lepas, namun akhirnya menjadi kumpulan buah yang nampak seperti satu buah. Sesuai dengan bentuk buah penyusunnya, maka dikenal beberapa macam buah berganda. Di antaranya ada buah agregat dengan satuan buah kurung, buah agregat dengan satuan buah buni, buah agregat dengan satuan buah batu, buah agregat dengan satuan buah bumbung, dan yang terakhir buah agregat dengan satuan buah bersayap. G. Buah majemuk. Buah majemuk adalah buah hasil perkembangan bunga majemuk, sehingga buah berasal dari banyak bunga dan banyak bakal buah yang tumbuh sedemikian sehingga pada akhirnya seakan-akan menjadi satu buah saja. Dikenal pula beberapa buah majemuk, diantaranya ada Syrosis, Sycinium, dan Coenocarpium. Dan yang terakhir, H. Buah yang umum dimakan. Buah ini seringkali memiliki nilai ekonomi sebagai bahan pangan maupun bahan baku industri, karena di dalamnya disimpan berbagai macam produk metabolisme tumbuhan, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, alkaloid, hingga terpena dan teponoid. Ilmu yang mempelajari segala hal tentang buah dinamakan hamalogi. Dan contoh-contoh buah yang umumnya dimakan bisa dilihat pada gambar yang sudah ada. Sekian dari kami, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.